Maka di sini saya berusaha untuk membuat perbandingan. Mungkin ada benarnya dan mungkin ada kekurangan. Ya. Irhab dan terorisme. Kalau irhab Qur'ani, saya perlu bedakan irhab Qur'ani dengan irhab yang dipakai oleh kata bahasa Arab sehari-harian. Kalau irhab di Quran, wilayah perang itu jelas ada wilayah perangnya, ya, jelas tempat perang itu jelas. Tapi kalau terorisme itu di wilayah aman, bukan di wilayah perang, ya, itu terorisme. Kemudian musuh pun jelas, ya, yang dihadapi di medan yang jelas itu, di medan perang yang jelas itu, musuhnya juga jelas. Ya, sebenarnya Pak Burdan ini saya mengutip dari apa maksudnya pesan beliau, penjelasan itu, dan saya ini suatu penjelasan yang cukup singkat dan bisa dipahami. Jika saya juga belajar dari beliau. Di tempat perang yang jelas, musuhnya juga jelas, ya, musuh umat Islam juga yang menyerang itu jelas, menyerang bersenjata jelas. Memang dia menyerang umat Islam, menyakiti, membunuh umat Islam jelas. Tetapi kalau terorisme, musuhnya tidak jelas. Di mana musuhnya? Di mana yang pakai senjata itu di restoran? Di mana yang menggunakan senjata itu di hotel? Di mana? Ya, di mana musuhnya itu? Tidak jelas. Kemudian yang namanya irhab itu adalah bagian dari jihad, bagian dari fase jihad yang dimaksud membela umat Islam. Jelas juga itu bagian dari jihad. I'dad, ya. Jadi sebelum i'dad itu hijrah, i'dad, qital, perang. Harus hijrah dulu sebelum jihad. Anda harus hijrah dulu, cari lokasi yang pas. Kemudian i'dad, ya. Lalu kemudian jihad, ya. Ini saya komentar tentang masalah tempat pelatihan di Aceh, ya. I'dad itu katanya. Ya, kok dilarang ya edan di Aceh? Nah, saya melihat bukan masalah edan dari situ, tetapi pemilihan tempat, pemilihan lokasi untuk edan. Ya, sekian tahun tempat pelatihan di Afghanistan itu aman, berjalan aman. Ya, akademi militer itu mulai dibentuk. Kalau saya tidak keliru sejak tahun 84, ya, dari tempatnya sekitar Sada, di Peshawar, lalu pindah ke Sada, sampai ditutup pada sekitar tahun 92, ya, lama, begitu bertahan. Pindah lagi ke daerah Topam, juga sama tempat pelatihan, aman. Saya pernah buka tempat pelatihan di Filipina, ya, dari tahun 94, kemudian bertahan tempat pelatihan itu sampai tahun 2000, namanya Camp Hudaybiyah di Filipina. Lalu kemudian harus bergeser tempat lebih atas lagi, ya, karena masalahnya lokasi itu sudah berada, pihak musuh sudah berdekatan dengan lokasi, jadi sudah tidak aman untuk tempat pelatihan. Harus geser ke lokasi yang lebih tinggi. Namanya dinamakan Camp pelatihan itu Jabal Kuba, dan bertahan. Ya, insya Allah masih ada yang di sana bersama dengan tujuan berseluruh, ya, sana bertahan. Tidak diganggu, ya, tidak diganggu lapangan. Jadi ini bukan masalah edarnya, jadi jangan masalah kalau diganggu, jangan salahkan orang kalau diganggu. Karena pemilihan lokasi tempat latihan di Aceh itu tidak pas, maka Anda diganggu. Loh, itu kan di dalam hutan jantung, jauh dari masyarakat, jauh dari tempat penduduk, ya. Ketahuannya ketika ada pemburu yang datang berburu, lalu lihat ada jalan setapak yang baru, kemudian mereka langsung menyusuri jalan setapak baru itu, ketangkap, baru ketahuan. Padahal sudah sembunyi-sembunyi, ya, tapi kok ketahuan? Nah, bukan masalah jauh di gunung, jauh di hutan, tetapi yang paling penting dalam tempat pelatihan atau edat, ini saya kasih ilmu ini, ya, nah, sifat-sifat itu adalah dukungan masyarakat lokal. Begitu. Itulah dia pertahanan yang paling kuat. Benteng masyarakat lokal ini yang membela keberadaan tempat pelatihan tersebut. Di Afghanistan bertahan karena masyarakat lokal itu membela, mendukung. Di Filipina
Palestina, masyarakat lokal itu membela dan mendukung. Ketika waktu di Ambon dahulu, di Pulau Seram ada tempat pelatihannya, masyarakat lokal membela, mendukung. Mengubah. Ya, di Poso juga pernah ada tempat pelatihan saat itu, ya, saat ada terjadi konflik, masyarakat lokal membela dan juga mendukung. Ada backupnya. Tetapi di Jantung Aceh, apakah ada masyarakat lokal yang membela dan mendukung? Tidak ada. Memang ada di antara warga lokal yang ikut. Ya, hanya beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Dan itu tidak kuat untuk mengatakan bahwa ialah masyarakat lokal yang bisa mendukung. Oleh karena itu, tidak kuat pertahanan dalam tempat pelatihan tersebut. Nah, itulah saya katakan bahwa i'dad itu bagian dari fase jihad. Ya, i'dad untuk sampai pada irhab bagian dari fase jihad. Kemudian irhab itu sampai langsung kepada fase qital, ya, dan itu juga bagian daripada fase jihad. Dan ini perlu, ya, dengan tujuan yang jelas, baru kita mendapatkan misi yang kesuksesan yang sempurna dan lain-lain. Begitu, dengan penuh kehati-hatian, langkah per langkah. Ya. Itu saya sampaikan, bukan mengajarkan bahwa Anda harus buat seperti itu, tapi itulah di fase ya, dalam menjalankan jihad. Sementara dalam terorisme, tujuan yang diinginkan tidak jelas. Mau apa itu i'dad? Mau diharapkan apa? Tujuannya untuk apa? Tidak jelas. Ya, kalau jihad itu adalah li'a'la kalimatillah. Man qatala, qala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya, wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, ya, litakuna kalimatullah hiyal ulya, supaya kalimat Allah itu tegak, wa huwa fi sabilillah. Itu dia tujuannya. Maka dia itu di jalan Allah. Itulah tujuannya, jelas. Jadi langkah-langkah itu harus disusun untuk mencapai kalimat Allah itu ditegakkan, ya, dimuliakan. Islam itu menjadi dibanggakan. Islam itu jadi mulia, dihormati, direspek oleh yang lain. Ya, Islamlah yang paling sempurna dan mulia yang mengayomi yang lain. Karena jihad, al-jihad, zirwatus sanam Islam. Jihad itu adalah puncaknya amal Islam, itu ada di puncak. Kalau sekarang kita ini, ya, yang melindungi dari hujan dan panas ini atap ini. Kalau nggak ada atap, ya, kehujanan kita, kepanasan kita ini. Tidak ada gunanya ini tiang, tidak ada gunanya. Kalau bertahun di dalam ini jadi kotor, berdebu, rusak, kotor, ya, lama-lama menjadi buruk, ya, cepatlah buruk. Ya. Maka jihad itu adalah ibarat atap ini. Ya, maka jihad inilah yang mengayomi. Sekarang cuma kita pikirkan bagaimana berjihad yang bisa mengayomi yang lain. Ya, Rasulullah mengatakan as-sholatu amrun. Ya, salat itu adalah tiangnya as-sholat. Tapi orang atap itu jihad. Nah, jangan sampai, ya, kita salah membangun atapnya ini, salah membangun atap, malah runtuh, bocor-bocor, dia rusak juga. Nah, ini penting. Tujuannya harus jelas, begitu. Ya, bukan hanya asal praktek, asal berbuat, ya. Nah, itu. Bagi menurut saya tidak jelas. Dilaksanakan dengan adab-adab jihad. Ada adabnya, ya. Al-jihad itu ada adabnya. Sewaktu saya di Afghanistan itu belajar, namanya fiqhul jihad, fikih jihad, ya, belajar. Tulisannya Ustaz Abdullah Azhar, fikih jihad. Ya, kalau kita belajar fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, fikih yang lain, tetapi tidak kalah pentingnya fikih jihad. Disitulah letak adab-adabnya dalam berjihad. Ya, macam-macam. Maksud itu anjuran, ya, sementara kalau terorisme tidak menjaga adab-adab perang, tidak menjaga, ya, tidak menjaga adab perang. Itu kalau terorisme, ya, belajar. Tapi kalau Islam, ya, pasti menjaga. Lanjut. Ya, ini ada waktu ini. Ada waktu, ya. Maka jihad itu al-jihad ma'adhin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berkelanjutan sampai hari kiamat. Tidak ada satu yang bisa hentikan. Dan itu dari kata Rasulullah, sabda Rasulullah, al-jihad ma'adhin ila yaumil qiyamah. Dipimpin atau kita berada di belakang pemimpin muslim yang baik ataupun yang seorang yang fasik, ya, itu buruk.
ulama seperti itu. Siapapun yang memimpin, kalau itu yang mau jihad, ya, kalau ini seorang fasik dan itu membela Islam, itu kita taati dalam menjalankan jihad. Dan setiap orang muslim wajib menyiapkan diri untuk jihad. Ya, maka dalam jihad harus dipenuhi syarat-syarat. Ya, ada lain ketika saya sudah sebutkan itu untuk mengharapkan dari Allah. Kaum muslimin harus punya senjata. Ya, namanya jihad harus punya senjata, harus punya kekuatan dan harus punya pertahanan. Begitu. Tapi di mana? Ya, kalau Anda punya senjata, ya, tapi tidak punya pertahanan, ya pastilah ditangkap oleh ketahuan. Kalau sudah ketahuan, kenalah kasus pemilikan senjata api, ya, karena tidak tanpa izin, begitu, kepemilikan tanpa izin, karena undang-undang di sini. Ya, jadi kalau kita punya undang-undang di sini, ya jangan marah, ya, jangan marah sama polisi yang menangkap karena ada memiliki senjata tanpa izin. Salahkan diri Anda, kenapa tidak pintar-pintar menyimpan senjata itu? Begitu kan? Ya, kenapa tidak pintar begitu simpan senjata? Ya, kenapa simpan senjata? Habis rampok itu pelaku perampokan CIMB. Ya, dia habis rampok, ya helmnya, pakaiannya, kemudian senjatanya disimpan di bawah keranjang di rumahnya. Ya, ketika waktu diserbu kedapatan ada barang-barang itu tersebut. Nah itu berarti tidak pintar. Ya, mau amal jadi atau sebagai fa'i jadinya seperti itu. Jadi ini dia harus pandai-pandai. Tetap jihad itu bukan tangan kosong. Namanya jihad, ya bukan tangan kosong. Ya, berjihad dalam satu komando bersama dengan kaum muslimin. Ada imam yang memimpin, yang menyembuhkan, ya jihad. Tidak sembarangan, tidak kita sendirian waktu kita mau berjihad. Yang penting kita beramal, yang penting kita mau perang. Ya, perang itu amal jama'i, jihad itu amal jama'i, bukan amal fardi. Ya, amal jama'i. Amal fardi. Kalau Anda sendiri bawa senjata dan melakukan aksi, ya itu bukan jihad. Ya, apa rencana, apa tujuannya, apa pasalnya? Ya, banyak sekali yang sudah maksudnya ditinggalkan. Makanya, ya, mengapa kita mau masuk lubang 2 kali? Sudah salah, terjebur lagi. Ya, sudah terjebur lagi. Kenapa tidak ambil iktibar? Begitu. Bagaimana melakukan jihad yang benar? Begitu. Maka, ya, yang paling penting juga benar-benar yakin dalam berjihad tidak menimbulkan kemudaratan bagi Islam dan muslimin. Ya, begitu. Ya, jangan sampai kita menyebutkan Islam berjihad, tapi kami tidak punya adab. Ya, ini sudah salah. Ya, Ustaz Abu mengatakan, ya, mereka itu karena yang perempuan yang melakukan aksi itu, ya, mereka mujahid, tetapi salah katanya. Saya masih ingat itu jauh Ustaz Abu. Jadi ada salahnya, begitu. Nah, kalau sudah salah, kok masih salah lagi? Ya, jadi kita perlu ada introspeksi bagaimana ya kita perbaiki. Ayo, nanti sini, gimana? Ini menit sedikit lagi saya bercepat. Ini hanya definisi. Namanya fobia, yaitu gangguan kecemasan. Ya, sehingga menimbulkan ketakutan, ekstrim, begitulah. Jadi kalau kamu selesai, maksudnya fobia itu ketakutan yang berlebihan, lanjut. Ya, kalau Islamofobia itu prejudice di muslim. Ya, saya ini bukan akademisi, saya hanya lulus di akademi militer saja, tetapi tak pernah kuliah kayak di sini di ITB, tidak pernah saya begitu. Nah ini pura-pura saja kayak akademisi gitu kan. Ya, itu maksud saya ambil sumbernya dari internet gitu lah. Namun kalau jelas maksudnya Islamofobia itu apa maksudnya prejudice di muslim? Yang maksud prejudice itu apa? Berpendapat yang terbentuk tidak berdasarkan pada alasannya dulu saja begitu. Lanjut. Ya. Nah, jadi bagaimana Islam mensikapi Islamofobia itu? Ya, Rasulullah SAW dari dulu dari zaman Rasul itu sudah ada Islamofobia. Quraisy itu paling takut. Ya. Ketakutan sekali sampai menyiksa para sahabat itu sudah terjadi Islamofobia. Sampai menyerang, sampai ingin menghapus. Ya, takut penyebaran agama Islam tersebut begitulah. Sampai-sampai mereka itu mengira ya dengan perjanjian Hudaybiyah sudah dapat menyekat, menyetop, menghentikan gerakan Islam. Padahal dengan perjanjian Hudaybiyah telah membuat penyebaran Islam itu lebih kuat begitulah. Jadi sejak zaman dulu sudah ada. Nah nyatanya sampai sekarang masih banyak yang masuk Islam. Ya kita juga mungkin pernah di akhir kita pernah membaca setelah peristiwa WTC orang yang tidak tahu apa betul itu Islam. Dia ingin tahu agama Islam apa.
ya. Dan sekarang tidak pernah surut orang untuk tetap terus ingin mengikuti masuk ke Islam. Nah, umat Islam tetap harus konsisten untuk tetap bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ini adalah etika, ini sikap muslim. Ya, kalau kita banyak orang dalam Islam, ya jangan lupa Allah SWT berfirman, Allah SWT ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah. Ya, itu caranya. Ajaklah ke jalan Rabbmu bil hikmah wal mau'izah hasanah. Tunjukkan kepada muslim, tunjukkan bahawa muslim punya akhlak yang mulia. Tunjukkan, dia amatlah mereka ngomong apa. Bid wedan membuat film fitnah, ya, dan lain-lain buat karikatur, kartunis dan lain-lain itu menghina Islam. Biarkan aja begitu. Cuma dari dulu juga mereka tidak suka Islam. Ya, kenapa kita khawatir dengan kita menunjukkan akhlak yang mulia? Ya, orang merasa resisten. Tetapi jika kita merespon, ya, malah merusak-rusak, mengkritisi dan berdemo sehingga menunjukkan rasa kekerasan yang tanpa terkendali, itu membuktikan ataupun memberi bukti atau membenarkan tuduhan mereka. Ya, nah ini yang perlu kita pikirkan kembali dan menunjukkan bahwa muslim yang berjihad bukan banyak perang. Yang orang-orang yang sudah pernah di Afghanistan balik ke Indonesia, mereka bukan banyak perang. Saya selalu ditanyakan, ada pertanyaan yang kadang saya ditanya oleh para peneliti dan peneliti, ya, itu pada pelaku yang berada di Afghanistan, kemudian ketika waktu dia sana perang, balik ke Indonesia, kemudian fikir bagaimana mau perang lagi gitu atau apa. Ini pada mujahidin ini, orang-orang yang pernah di Afghanistan atau pernah di tempat jihad itu bukan seperti tentara Amerika, ya, yang stres setelah perang, pulang ke Amerika, lalu kemudian membuat kriminal-kriminal. Mereka adalah orang-orang yang beradab, yang belajar, yang tahu ada arah jihad, pulang, ya, tidak sembarangan mengenai tersebut. Kalaulah mereka itu pulang, ya, dari Afghanistan, ya, lulus tahun 87, ya, 89, ya, pasti sudah banyak aksi-aksi, sudah berapa banyak yang lulus di Afghanistan, sudah berapa banyak yang pernah punya pengalaman di Ambon, sudah berapa banyak yang punya pengalaman di Poso. Banyak sekali kalau kita mau menghitung orang-orang yang tahu di sini pun, tahu senjata, itu banyak, gitu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap menjaga adat, ini bukan banyak, gitu lah. Ya, 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 baik. Jadi terakhir, ya, ada ya, apa itu kekuatan Islam? Ya, ini penting. Kekuatan umat Islam itu adalah, ya, saya ambil dalam surah Al-Anfal ayat 46, sudah dicatat lagi, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini berat, ya. Tetapi itu perintah taat pada Allah dan Rasul, wa la tanaza'u. Kenapa? Kalau sudah tanazu', fatafshalu, kalian akan jadi lemah. Fatafshalu, jadi lemah. Kalau sini bahkan ada cerita saya, ya, mana dari masyarakat kita. Sebenarnya apa tafsir bukan jadi lemah, bukan sahabatnya hukum. Hilanglah kekuatan. Reh di sini bukan reh, bukan kuat. Ya, hilanglah kekuatan. Kekuatan wasbil Allah masalah itu letaknya. Yang kekuatan Islam dan ada ayat-ayat yang lain. Maka ya tetap harus bersama, biar ada beda pendapat tentang Islam bersama. Allah alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dalam masalah ini tadi, untuk menginspirasi untuk apa namanya memberikan langsung bagi semua. Sekarang lanjut ke sumber yang kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini atau siang hari ini kan kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelisnya. Semoga membawa manfaat besar kepada kita untuk umat Islam. Tahun 2000
2006 saya ketemu dengan Pak Surya Dharma, Dirjen waktu itu ya. Dirjen atau apa? Yang jelas yang menangani Satgas Anti Teror, menangani Densus 88 beliau waktu itu. Ketemu di kantor tempat yang jelas bukan kantornya. Kemudian dalam bincang-bincang yang agak panjang, saya menyampaikan satu masalah. Bapak harusnya membayar saya mahal. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena saudara Nasir Abbas itu kader kami terbaik, lulusan terbaik pada angkatannya. Saya yang mendidik, yang ngajari bagaimana ABC-nya intelijen, ABC-nya bongkar muat, bukan muat ya, bongkar pasang Kalashnikov. Tapi Bapak yang memanfaatkan hari ini, saya katakan. Harusnya Bapak membayar mahal. Saya sampai mengatakan begini, coba Bapak pikirkan, sepanjang sejarah kepolisian, sekolah polisi negara, akademi kepolisian, perguruan tinggi ilmu kepolisian, belum pernah menghasilkan perwira atau apapun namanya, lulusannya sekualitas Pak Nasir. Hari ini Bapak Camat begitu saja gratis. Menakjubkan ketika technical assistant Polri menakjubkan sekali. Di sini ada tambahannya, expert technical assistant. Betul apa yang beliau katakan pada awal. Hanya saya melihat hampir semuanya masih ada pada diri beliau. Akhlaknya yang mulia, dan sejak saya ketemu sampai hari ini belum hilang. Tawaduknya, penghargaannya terhadap siapa saja yang beliau rasa lebih tua, apalagi pernah kita. Tapi saya rasa ada satu hal yang hilang. Biasanya beliau itu cara berpikirnya kreatif, sampai menciptakan daftar bagaimana meletakkan roket tanpa barel itu berapa, suhu sekian itu sekian meter atau sekian ratus meter jatuhnya. Beliau bisa. Tapi ketika membicarakan masalah terorisme, textbook polisi. Ini masalah. Jangan ketawa, tidak boleh. Ya, tadi sudah diberitahu dan menimpa. Textbook polisi. Tidak keliru kalau textbook itu seperti itu. Tetapi persoalan sebenarnya apakah seperti itu? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi kalau kita kembali definisi terorisme, kita tidak bisa belajar di sekolah polisi negara. Ya. Kita sudah membicarakan masalah realitas kehidupan. Jadi lebar boleh dibuka untuk revitalisasi ya, supaya lebih bagus. Ayo lebar, sejatinya terorisme itu kan dua masalah ya yang disorot. Siapapun pelakunya, apapun latar belakangnya, yaitu kejahatan luar biasa dan kejahatan melawan kemanusiaan. Bahasa yang dipakai para akademisi, extraordinary crime dan crime against humanity. Kejahatan luar biasa yang kedua, adakah kejahatan yang lebih luar biasa daripada syirik? Zat yang memberi hidup, memberi makan, memberi semua nikmat, ya. Kemudian diduakan, disekutukan. Tidak ada, direbut haknya, ya. Kemudian diklaim untuk dirinya atau diberikan ke orang lain. Adakah satu kejahatan melawan kemanusiaan kecuali menghalangi manusia dari agama fitrah? Tidak ada. Sebab apa? Kejahatan melawan kemanusiaan yang paling besar adalah menghalangi manusia menemukan ajaran yang membahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian para teroris ini, apapun definisinya, ya, itu menghalangi manusia.
dari menemukan al-Islam, dari menjalankan al-Islam. Sementara kalau manusia tidak menemukan al-Islam, dia tidak menemukan fitrahnya. Kalau manusia tidak boleh menjalankan al-Islam dengan benar, dia tidak hidup di dalam habitatnya. Dia tidak hidup di dalam hikmahnya. Dia tidak hidup di dalam lingkungan. Jawaban Al-Quran jelas, ya, bahwa tidak ada kejahatan luar biasa yang lebih luar biasa daripada syirik. Tidak ada. Oleh karena itu, tindakan luar biasa apapun untuk melawan kesyirikan halal, termasuk membunuh, ya, termasuk membunuh. Tetapi perinciannya tentunya ada uraian. Tapi bahkan ada uraian dari beliau, textbook polisi. Nah, kemudian yang kedua, kejahatan melawan kemanusiaan. Ya. Tidak ada kejahatan melawan kemanusiaan yang paling besar kecuali menghalangi manusia dari menemukan Islam dan menjalankan Islam sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa dalam beberapa waktu terakhir ini isu terorisme selalu dihubungkan dengan Islam dan kaum muslimin? Jawabannya ada di situ. Ada beberapa faktor. Naik lagi. Udah, mentok. Naik lagi. Ini semua ada tujuannya, ya. Tapi kalau termasuk karya-karyanya menjadi bahan masukan yang sangat dipertimbangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Ayo ada yang namanya GWOT, ya, Global War on Terror, ya, yaitu perang global melawan teror. Perang global melawan teror itu maknanya perang Amerika melawan Islam dan kaum muslimin. Tidak ada terjemahan lain. Tidak ada terjemahan lain. Karena apa? Ini rujukannya. Ketika Amerika sedang pada masa membangun stabilitas negeri setelah merdeka atau setelah merebut kemerdekaan bangsa India. Iya, saya punya bukunya ditulis oleh Kapten Penerbang Amerika yang seharusnya hari ini ikut duduk di sini. Ini dia tunjukkan dengan bukti yang luar biasa. Tapi kita ikut cara berpikir textbook lah. Ya itu tadi, bahwa pada masa 1880 sampai 1920 oleh Amerika, anarkis with terorisme itu arus kuatnya adalah anarki. Karena apa? Karena Amerika sedang mau menciptakan stabilitas bagi negerinya yang masih muda. Maka siapapun yang tidak mau rapi di dalam negara disebut teroris. Bukan hanya ditembak, masih bagus lah disebut menembak. Ya. Bisa dimasukkan satu ruangan, kemudian disemprotkan gas racun. Bisa melalui obat vaksinasi. Nah, kemudian dari 1920-1960, ketika Amerika dan Barat mensponsori kolonialisme terhadap negeri-negeri timur, maka anti-kolonial wave terorisme itu, siapa saja yang anti-kolonial disebut teroris. Karena apa? Karena mereka sedang mengembangkan kolonialisme. Kemudian tahun 60 sampai 80 disebut kiri baru. Arus kuatnya orang-orang yang mencoba untuk berpikir selain kapitalisme dan demokrasi, ya, tetapi tidak mengikatkan diri dengan Islam, itu mereka sebut teroris. Itu satu. Apa lagi? Iya. Ini bukan saya yang ngomong, dia sendiri yang bicara, ya. Buku-bukunya ada, saya tidak perlu bacakan, malu saya bacakan lagi. Nah, kemudian terakhir tahun 80, ya, 79 sampai hari ini, religion.
maksudnya religion itu selalu untuk menyamarkan kalimat Islam. Ya. Saya semalam tidur di satu rumah penginapan untuk orang-orang beragama. Titik. Itu pengertiannya beragama Islam gitu. Ya. Jadi sekarang menarik sekali. Jadi kalau dikatakan religion, arusnya itu hari ini adalah arus agama. Siapa saja yang mencoba untuk kembali kepada kemurnian pikiran Islam dan mengamalkan Islam secara murni dan konsekuen, dia teroris dari itu. Bukan kita yang bangga menjadi teroris, bukan textbook undang-undang anti terorisme yang mengatakan seperti itu, bukan. Ya, realitas mengatakan seperti itu. Oleh karena itu ya Eva, kalau kita tengarai, kita kaji lebih lanjut, cara-cara untuk mengatasi terorisme itu kan mereka gunakan 3 ya hari ini. 3 yang paling utama. Satu dengan delegitimasi ajaran jihad dan yang berhubungan dengannya, dan delegitimasi mujahid. Ya. Pernah saya baca dalam sebuah internet ya. Keren, tulisan menulis katanya Abu Mus'ab al-Zarqawi itu tidak bisa menembak walaupun dengan pistol. Abu Mus'ab al-Zarqawi tidak berapa lama kemudian Mujahidin Irak mengeluarkan satu video, bukan hanya sekedar menembak dengan pistol, menembak dengan dengan middle machine gun. Middle machine gun itu satu senjata senapan mesin yang kalau menembakkan intinya pakai ini ya tripod lah dalam barangkali malah ya. Pakai apa bahasa Indonesianya? Pakai kaki lah ya, ketiga kaki 5. Itu sampai diangkat begini dan tidak bergetar itu untuk membuktikan bahwa delegitimasi yang dilakukan oleh Barat itu keliru. Saya masih punya videonya. Ini yang pertama itu delegitimasi baik pelaku maupun ajaran. Yang kedua adalah penegakan hukum, law enforcement, penegakan hukum. Dan ini yang paling menurut saya yang paling fair. Nah, kemudian yang ketiga adalah deradikalisasi.